Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andrianto dari Teknik Elektro semester 5. Saya di sini mau mempresentasikan analisa rangkaian pas lock-lock dan amplifier non-linear. Pas lock-lock. Pengertian PLL. Pas lock-lock adalah sebuah blok fungsi yang dapat digunakan untuk menghasilkan clock berdasarkan referensi juga dari sebuah clock. PLL memiliki kelebihan dibandingkan osilator pada umumnya. Sesuai dengan namanya, bahwa mekanisme di dalam sistem PLL akan berusaha untuk selalu mengunci relasi antara gelombang referensi dengan gelombang keluaran yang dihasilkan. Pas lock-lock ialah suatu sistem kendali umpan balik negatif. PLL secara otomatis akan menyesuaikan fasa dari suatu sinyal yang dibangkitkan di sisi keluaran dengan suatu sinyal dari sisi masukannya. Dengan kata lain, PLL akan menghasilkan sinyal keluaran dengan frekuensi yang sama dengan sinyal masukan. Ini adalah blok diagram pas lock-lock. Prinsip kerja PLL. Pada prinsip PLL adalah sebuah feedback control system yang rangkaiannya terdiri atas bagian-bagian pokok sebagai berikut. 1. Osilator referensi, 2. Pas detektor, 3. Lob filter, 4. Voltage controlled oscillator, yang kelima driven. 1. Osilator referensi. Osilator referensi ini dihasilkan frekuensi input bagian PLL untuk menjaga agar sistem pas lock-lock tetap akurat. Maka osilator referensi harus tetap dalam keadaan stabil. Untuk itu dapat digunakan rangkaian yang dikontrol sebuah kristal. Frekuensi osilator referensi ini besarnya harus dibuat sama dengan besar frekuensi umpan balik bila dalam keadaan lock, sehingga bila kedua sinyal tersebut menjadi input pas detektor, maka pas detektor dapat membandingkan pas kedua dari sinyal tersebut. 2. Pas detektor. Peranan utama dalam PLL dipegang oleh pas detektor yang bertugas membandingkan pas input sinyal dari VCO dengan suatu sinyal referensi dan bagian outputnya adalah beda pas. Peranan utama dalam PLL dipegang oleh pas detektor yang bertugas membandingkan pas input sinyal dari VCO dengan suatu sinyal referensi dan sebagai outputnya adalah beda pas. Ini adalah karakteristik pas detektor. 3. Lob filter. Lob filter digunakan untuk menghasilkan komponen AC dari detektor pas yang mana mengandung komponen AC dan DC. Filter lob adalah low pass filter, biasanya orde pertama, tapi orde yang lebih tinggi digunakan jika diinginkan penekanan terhadap komponen-komponen AC dari output detektor pas. Voltage control oscillator. Voltage control oscillator merupakan unit non-linear yang akan membangkitkan suatu sinyal di mana frekuensinya ditentukan oleh besarannya tegangan kontrol yang dimasukkan VCO. Driven. Peranan rangkaian driven ini sangat penting. Jika ingin menggeser frekuensi output pas lock-lock adalah dengan cara mengubah harga driven ini. Frekuensi yang diumpan kembali feedback loop dibagi dahulu oleh driven agar besarnya frekuensi yang diumpan sebanding dengan besarnya frekuensi referensi. Secara garis besar, VCO akan menghasilkan sinyal dan frekuensinya ditentukan dari bagian LF.
Bagian LF mendapat masukan berupa galat fasa antara sinyal masukan dengan sinyal keluaran PLL, sehingga akan diperoleh sinyal keluaran yang frekuensinya terkunci terhadap sinyal referensi di bagian masukan. Ini adalah blok diagram PLL yang umum dipakai. Secara praktis umum, blok diagram PLL digambarkan seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Apabila sinyal referensi, masukan, dan keluaran PLL dapat diasumsikan sebagai berikut. Di mana omega adalah frekuensi dari sinyal, beta adalah sudut fasa dari sinyal, indeks I menyatakan masukan, dan indeks 0 menyatakan keluaran. Keluaran dari bagian PD dapat dinyatakan sebagai di mana Km adalah gain dari bagian PD dengan hubungan trigonometri umum. Pers 3 dapat dinyatakan menjadi suku pertama dari bagian kanan pers 4 merupakan sinyal frekuensi tinggi yang akan diredam oleh LV ataupun sifat low pass filter yang secara natural juga dimiliki oleh PLL. Apabila kita mengasumsikan bahwa frekuensi sinyal keluaran PLL nilainya sangat mendekati sinyal masukan, maka pers 4 akan menjadi VCO dapat dinyatakan sebagai integrator, walaupun pers 5 merupakan hasil penyederhanaan, namun tetap masih rumit untuk dianalisis dan juga non-linear. Untuk memudahkan, biasanya analisis PLL dilinearisasi di sekitar keadaan tunaknya, yaitu untuk nilai beta D kecil dan variasinya kecil pada keadaan tunak. Maka dengan menggunakan linearisasi pada pers 6, maka akan diperoleh blok diagram PLL linear yang banyak dipakai untuk analisis PLL sederhana. Ini adalah blok diagram PLL hasil linearisasi. Blok diagram PLL pada gambar 3 dapat diturunkan fungsi alih dari fasa sinyal masukan terhadap fasa sinyal keluaran dari PLL, yaitu fungsi alih fasa sinyal masukan terhadap galat fasa PLL dapat dinyatakan seperti di bawah. Dengan menggunakan fungsi alih pada pers 7 ataupun 8, analisis kestabilan dari sistem umpan balik PLL dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis klasik yang umum. Whole range delta omega H merupakan jangkauan frekuensi di mana PLL masih dapat melakukan penjejakan frekuensi dengan baik. Secara sederhana dapat dinyatakan seperti di bawah. Log range delta omega L merupakan jangkauan frekuensi di mana PLL masih dapat melakukan kuncian antara sinyal referensi masukan dengan sinyal keluaran dengan baik, dinyatakan seperti di bawah. Simulasi sederhana PLL dipaparkan di atas, diambil dari PSIM, ditunjukkan pada gambar berikut. Terlihat bahwa setelah satu gelombang sinyal keluaran berhasil terkunci pada frekuensi 50 Hz sesuai dengan frekuensi sinyal masukan PLL. Pengaplikasian dari pass lock-lock. 1. Jaringan modulisasi FM untuk operasi FM. 2. Ini digunakan dalam kontrol kecepatan motor dan filter pelacakan. 3. Ini digunakan dalam dekode pengalihan frekuensi untuk
frekuensi pembawa modulisasi. Keempat, ini digunakan pada waktunya untuk konverter digital. 5. Digunakan untuk pengurangan jitter, penekanan miring, clock recovery. Amplifier nonlinear. Pengertian: operational amplifier atau lebih dikenal dengan istilah OP-AMP adalah salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah OP-AMP terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terinterkoneksi dan terintegrasi sehingga kemungkinan untuk menghasilkan gain penguat yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Bentuk dan simbol IC OP-AMP. Terminal yang terdapat pada simbol OP-AMP diantaranya adalah 1. Masukan non-pembalik non-inverting plus, yang 2. Masukan pembalik inverting min, yang ketiga keluaran V out, yang ketiga keluaran fall out, yang keempat catu daya positif, yang kelima catu daya negatif. Karakteristik OP-AMP. Karakteristik faktor penguat atau gain pada OP-AMP pada umumnya ditentukan oleh resistor eksternal yang terhubung di antara output dan input pembalik. Konfigurasi dengan umpan balik negatif ini biasanya disebut dengan clock loop configuration atau konfigurasi lingkar tertutup. Umpan balik negatif ini akan menyebabkan penguatan atau gain menjadi berkurang dan menghasilkan penguatan yang dapat diukur serta dapat dikendalikan. Tujuan pengurangan gain dari OP-AMP adalah untuk menghindari terjadinya noise yang berlebih, dan tujuan pengurangan gain dari OP-AMP ini adalah untuk menghindari terjadinya noise yang berlebih dan juga untuk menghindari respon yang tidak diinginkan. Sedangkan pada konfigurasi lingkar terbuka atau open loop configuration, besar penguatannya adalah tak terhingga, sehingga besarnya tegangan output hampir atau mendekati tegangan VCC. Secara umum, operational amplifier yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Penguat tegangan open loop atau AV sama dengan tak terhingga. Tegangan offset keluaran output offset voltage atau VOO sama. Secara umum, operasional amplifier yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penguat tegangan open loop. Yang kedua, tegangan offset keluaran. Yang ketiga, impedansi masukan. Yang keempat, impedansi output. Yang kelima, libar peta. Yang keenam, karakteristik tidak berubah dengan suhu. Rangkaian linear dan non-linear. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa rangkaian linear adalah rangkaian listrik dan parameternya. Rangkaian ini adalah resistansi, kapasitansi, induktansi, dan sebagainya yang konstan. Atau kita dapat mengatakan bahwa parameter rangkaian kita berubah. Atau kita dapat mengatakan bahwa parameter rangkaian tidak berubah sehubungan dengan tegangan dan arus
disebut rangkaian linier. Rangkaian non-linier juga merupakan rangkaian listrik dan parameter rangkaian ini berbeda dengan arus dan tegangan. Atau dalam rangkaian listrik, parameter seperti bentuk gelombang, resistansi, kapasitansi, induktansi, dan lain-lain yang tidak konstan disebut sebagai rangkaian non-linier. Penguat inverting. Penguat ini memiliki masukan yang dibuat melalui input non-inverting. Dengan demikian, tegangan keluaran rangkaian ini akan satu fasa dengan tegangan inputannya. Rumus untuk menentukan tegangan keluaran dari penguat non-inverting adalah sebagai berikut. Vout sama dengan Rg plus Rf per Rg kali V in. Penguat gain sama dengan Rg plus Rf per Rg. Sekian dari saya. Kalau ada salah penyebutan dan kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.